Kembali lagi di program Portal Bicara, Mas Mbak. Tadi saya menyinggung pertanyaan ya dokter yang saya tahan dulu jawabannya. Silakan dokter memberikan jawaban ini. Efeknya dari vaksin Moderna ini apa saja tuh dokter? Efeknya sebenarnya hampir sama nggak semua vaksin itu, karena memang itu istilahnya penumbuhan antibodi ya. Jadi efeknya semua hampir sama, mungkin demam, pilek, mungkin bisa batuk, mungkin bisa pusing, mungkin mual muntah. Itu tergantung pada kondisi kita masing-masing. Jadi kekuatan tubuh kita dalam menerima vaksin itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah karena kita mungkin divaksin belum sarapan, jadi kondisinya lemah, kurang fit, atau kita sakit tapi kita bilang ke dokter screening, sehat dok, sehat gitu, juga bisa jadi kendala dalam bisa jadi menimbulkan KIPI itu sendiri. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi itu sebenarnya kalau dari vaksinnya itu hanya kemungkinan kecil lah, kemungkinan kecil. Cuman hanya kesalahan pada mungkin penerima vaksin itu tidak bicara jujur atau sebagainya, mungkin punya komorbid tapi dia bilang sehat-sehat saja. Makanya saya himbau untuk screening itu harus jujur gitu. Jujur sejujurnya ya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena selama ini saya vaksin itu di Poli Bayangkara itu sudah ribuan ya. Capaiannya sudah ribuan. Kalau sehari kita vaksin 400, mungkin dari bulan sekitar Januarian sampai sekarang ya mungkin sudah ribuan. Itu alhamdulillah juga KIPI-nya hanya ringan, hanya demam paling sehari 2 hari, kemudian ada batuk sedikit, nggak sampai KIPI yang berat-berat itu jarang atau mungkin nggak ada. Tapi tetap memang setelah divaksin itu memberikan efek karena tubuh juga proses menerima itu tadi ya dokter. Ada yang bilang kalau berefek itu malah justru vaksinnya itu yang bekerja. Jadi malah justru imunitas kita malah bagus. Gitu. Ada yang bilang gitu. Tapi dilihat dari segi logika juga bisa gitu. Jadi karena tubuh kita melawan vaksin itu, kan vaksin itu adalah informasi penyakit. Tubuh kan terus melawan. Nah, kalau melawan itu kan bisa jatuh sakit. Itu justru tubuh melawannya itu istilahnya orang Jawa tenanan gitu. Kalau nggak berefek ke tubuh malah nanti dipertanyakan ini vaksinnya beneran masuk nggak? Tapi kalau nggak ada gejala berarti memang kondisi tubuh bagus. Tapi tetap antibodi dibikin tetap. Jadi memang KIPI tergantung dari kondisi tubuh manusianya pada saat divaksin. Itu tapi rata-rata kenyataan di lapangannya memang tinggi dokter kalau vaksin Moderna ini. Kalau Moderna memang tinggi, tapi pada beberapa negara itu memang hampir nggak ada KIPI-nya. Jadi mungkin ini keterkaitan dengan ras juga bisa, genetik, kemudian pola hidup ya, pola hidup kita makanannya apa, pola hidupnya gini, pola kesehatannya gimana, itu juga berpengaruh penting dalam timbulnya KIPI itu sendiri. Nah, jika memang vaksin Moderna ini memberikan KIPI yang cukup tinggi di Indonesia ini, Mas Mbak juga penasaran. Terus kenapa masih didistribusikan untuk masyarakat, dokter? Karena memang itu program pemerintah. Jadi gini, vaksin itu kan penting sekali untuk apa? Tujuannya vaksin dulu. Tujuan vaksin satu yang pertama untuk individu itu sendiri. Jadi agar supaya apa? Individu itu biar sehat, biar nggak sakit. Kalau terpapar sakitnya ringan, kemudian menghindari angka kesakitan dan kematian untuk individu sendiri. Kemudian yang kedua untuk populasi masyarakat. Semakin banyak orang divaksin, itu akan terjadi herd immunity. Apa herd immunity itu? Yaitu kekebalan tubuh pada satu kelompok. Jadi sekitar 70% masyarakat Indonesia divaksin, itu insya Allah akan terjadi kekebalan tubuh secara massal. Jadi herd immunity secara buatan ya, secara aktif karena melalui vaksin.
Kemudian kalau sudah itu, yang ketiga apa? Sehingga produktivitas masyarakat naik. Kemudian yang keempat yang lebih penting ada apa? Vaksin itu salah satu menghapuskan atau melenyapkan suatu penyakit. Jadi coba kalau 70% herd immunity itu tercapai, penyakit itu hilang sendiri, kan dia nggak bisa berkembang, nggak bisa menginfeksi, nggak bisa bikin sakit orang. Ya seperti itu. Makanya kita harus vaksin, ya. Tujuannya apa? Tujuan untuk diri sendiri supaya sehat dan untuk masyarakat lainnya supaya semua sehat. Kalau semua sehat, biar penyakit itu hilang dari muka bumi ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas produktivitas seperti biasa, seperti sebelum ada COVID itu. Efeknya tidak hanya efek negatif aja ya kalau dari vaksin Moderna ini, dampak positifnya juga memberikan kekebalan tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan vaksin yang lain. Makanya tetap didistribusikan ke masyarakat. Tetap harus. Ini kemudian persyaratan masyarakat yang mau dapat vaksin Moderna ini seperti apa, dokter? Sama seperti yang lain ya, seperti Sinovac, Sinovac, Astra itu semua sama, cuman mungkin batasan usia yang membedakan vaksin satu dengan vaksin yang lain. Kalau Moderna itu di atas 18 tahun, kemudian untuk kehamilan itu trimester 3, yaitu di atas 12 minggu ya. 12 minggu, 3 bulan berarti dokter? Ya, 3 bulan. Kemudian sebenarnya vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac itu sekarang sudah bisa untuk orang hamil. Kalau dulu nggak bisa. Itu per Agustus kalau nggak salah sudah bisa untuk orang hamil, tapi dengan syarat seperti itu di atas 12 minggu. Kemudian syarat yang lain yang jelas sehat, tidak sakit flu, batuk pilek dalam 7 hari terakhir. Kemudian tidak pernah kena COVID dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Jadi hitungnya gini, setelah kita tes PCR atau antigen yang kedua negatif, hitungannya dari situ. Nanti baru bisa ikut vaksin. Kemudian Moderna, tidak ada gangguan komorbid seperti penyakit bawaan. Nah, yang lainnya mungkin ya itu seperti itu ya. Jadi tidak ada komorbid, sehat, nggak sakit, nggak COVID. Kondisi tubuh siap ya untuk menerima vaksin Moderna karena ini vaksinnya kualitasnya bagus, efeknya juga macam-macam tergantung kondisi tubuhnya ya. Kemudian dari seluruh pembicaraan kita ini dokter tentang vaksin Moderna ini penting sekali. Silahkan dokter menghimbau nih untuk mas mbak di luar sana yang belum vaksin harus mau vaksin. Pilihannya cuma 2. Anda kena virus COVID asli atau kena vaksin yang dibikin seperti virus asli tapi dia lemah dan tidak bikin sakit. Itu pilihannya. Kalau Anda nggak mau vaksin, berarti Anda memilih kena virus COVID yang asli dan akan mengakibatkan sakit hingga kematian. Kalau Anda vaksin, insya Allah Anda bisa mempunyai antibodi dalam tubuh untuk melawan COVID itu sendiri. Jadi lebih aman vaksin. Maka ayolah vaksin, nggak usah takut. Yang menakut-nakuti itu karena dia itu mungkin iri, nggak bisa vaksin. Karena belum vaksin ya. Iya, saya bayangkan Indonesia itu dulu pernah saya baca 61 juta orang divaksin. Mana ada berita kipinya yang 10.000, bahkan cuma satu aja hebohnya seperti korbannya ratusan ribu ya. Padahal cuma 1, 2 dan itu pun bukan dari vaksinnya, sudah dijelaskan. Dari kondisi pasien saat divaksin memang sudah sakit. Nah, jadi vaksinnya nggak berpengaruh pada kematiannya, sakitnya itu yang berpengaruh. Nah, seperti itu ya. Makanya harus vaksin. Ayo tervaksin, pokoknya vaksin gitu. Ayo wani vaksin gitu ya dokter ya. Vaksin. Terima kasih dokter Yovan untuk informasinya. Pastinya sangat bermanfaat dan memberikan wawasan untuk mas mbak di luar sana yang belum vaksin biar tergerak hatinya mau vaksin. Dan mas mbak jangan lupa terus saksikan Portal Bicara, bisa diakses melalui aplikasi JPM Stream atau di channel YouTube kami di Portal MJTV. Saya Dinda Bestari pamit, sampai jumpa.